kimia. Tetapi bagian ini adalah Ibu akan memberikan penjelasan bagaimana membuat baterai yang ramah lingkungan atau energi alternatif yang dari sekitar lingkungan kita saja. Nah, waktu kelas 10 kemarin kalian kan sudah juga praktek itu pembuatan apa kemarin? Elektrolisis. Iya, alat elektrolisis. Kalian bagus sekali kemarin tuh ada. Kalau kita tidak ada punya lab alat-alat lab kimia kita itu tidak lengkap, bukan berarti kita tidak bisa praktek, tetapi kita bisa memanfaatkan barang-barang sekitar untuk praktek. Kemarin kita untuk praktek alat elektrokimia juga merakit ya, merakit, yaitu Ibu sangat bagus. Nah, pada hari ini ketika kalian kelas 12 sebenarnya ini juga yaitu baterai. Kemarin kan ada yang baterai kering, ada dengan baterai basah. Kalau baterai kering contohnya adalah baterai alkalen. Iya, bagus. Sedangkan kalau baterai basah contohnya adalah iya, bagus, aki. Nah, sekarang kan kita teman-teman kalian juga pernah membuat dalam ekstrakurikuler itu membuat baterai. Nah, di sini ada baterai yang mereka buat, yaitu kemarin kami dengan teman-teman kalian membuat baterai tanah sawah, yaitu ada Fitria Sasabila, juga Siti Radit Salimah, dan juga yang terakhir adalah Nurul Hidayah. Nah, ini bagaimana pembuatan baterainya? Ini gabungan dari yang punya kalian. Kalian kan juga menggunakan kemarin paku, tapi pakunya pakai paku payung. Sekarang ini pakai paku biasa, dan di sini juga ada sendok. Mengapa jadi ini ada paku biasa dan paku sendok? Ketika kelas 10 belum sampai ilmunya sekarang, tapi kalau sekarang ini sudah ada, yaitu ini. Ketika katoda anoda, kalau kelas 12 sudah ada katoda anodanya. Ketika katoda anoda ini menggunakan paku, itu dari barang-barang bekas kita bisa gunakan. Walaupun sebenarnya kalau kita ada labnya secara benar-benar itu kita bisa menggunakan katoda anoda dari zinc dan juga tembaga. Tetapi karena tidak ada, kita gunakanlah barang-barang. Contohnya adalah paku. Ini adalah paku besi. Ternyata setelah dilakukan penelitian berhasil, tapi berkarat. Kenapa jadi berkarat, Salimah? Karena korupsi. Iya, bagus, karena korupsi. Bagus sekali. Habis itu baru diganti, yaitu pakai sendok. Dan juga ini juga paku. Apa ini? Aluminium. Besi. Paku aluminium. Jadi paku beton. Yang ini sendok. Apa sih bedanya antara paku yang besi dan paku beton? Ya, itu kan mau berkarat, Bay. Yang ini tidak mau berkarat, yang ini berkarat. Apa sebabnya? Karena itu mengambil perpindahan. Karena tergantung konsentrasi apa ya? Karena memiliki tipe stainless steel. Iya. Yang ini sebenarnya sudah bagus, penelitian kita kemarin sudah bagus, tetapi ini bertahannya tidak lama karena ini kandungan dari baterai tanah sawah ini asam, sehingga ini membuat berkarat. Jadi penggunaannya sebentar sudah kadaluarsa. Untuk itulah perlu kita inovasi lagi, yaitu menggunakan paku beton anti karat dan juga sendok dan juga stainless steel. Tapi hati-hati loh, ini paku beton ini ada juga yang disepuh kayak kemarin elektrolisis. Yang ini dalamnya besi baru disapu orang. Nah, ini sebenarnya kurang bagus. Cuma kita lihat hasilnya ternyata tidak berkarat. Nah, yang ini lalu kita terapkan untuk membuat taman. Nah, taman ini kan hanya taman seperti kalian ada taman gantung juga ya. Nah, taman gantung itu kan sayang kalau hanya kita jadikan seperti itu. Mereka juga bisa sebagai menjadi sumber energi. Tapi bagaimana caranya? Tentulah harus mengandung senyawa elektrolit. Salah satunya misalnya asam. Salah satunya lagi misalnya ada ion-ion Na dan lain sebagainya dalam tanaman ini. Nah, itu juga yang prinsip dari baterai. Jadi untuk itu kalian bisa membuat contohnya ini. Teman-teman adik-adik kalian sudah bisa membuat ini. Apa sih ini? Baterai dari daun akasia. Dan akasia pun ternyata bisa menjadi baterai. Namanya akvail listrik ini. Nah, jadi kalian pas 12 ini Ibu berikan
materi bahwa sebenarnya dari alam kita bawa pembelajaran, setelah berhasil dari pembelajaran kita kembalikan lagi ke alam. Itu pada hari ini kalian ibu minta tolong ambilkan ininya. Yang banyak ngomongnya bukan? Iya, ini bagus. Nah, kita kan alhamdulillah sudah insyaallah sekolah Nadiwiyata dan juga pada bulan Februari itu akan menghadapi tingkat provinsi. Sekarang program dari Nadiwiyata kita ini adalah membuat taman gantung tempurung bersinar. Prinsipnya apa? Sama dengan ini, sama. Tetapi kita buat taman, kita buat kumbang-kumbang. Tetapi di sini ada juga tanah. Tanahnya ini kalau ini dari baterai tanah sawah, tetapi ini kita kolaborasikan dengan hasil dari kita punya kolam ikan dan kita buat dari pupuk organik. Jadi pupuk organik dan kolam ikan ini kita buat jadi tanah yang humus, yang apa namanya? Mengandung unsur hara dan juga mengandung ion-ion yang nanti akan kita tambahkan katoda anodanya. Nah, ini nanti praktek masing-masing katoda anoda kita hubungkan supaya bisa menyalakan lampu. Makanya nanti kita buat taman bergantung tempurung bersinar. Kekurangannya kalau unsur hara ionnya habis, sudah habis. Tetapi ini kelebihannya adalah berkelanjutan. Kita pupuk lagi, kita siram air lagi, akhirnya bisa digunakan terus menerus walaupun mungkin tidak seperti awal. Memang makanya ini perlu kita lakukan penelitian. Harapan itu kelas 12 MIA ini yang bisa melihat hasilnya nanti kita ini kalian coba dengan metode ini kita rangkai berapa lama dengan wadah ini kan memaparkan barang bekas nih. Bekas apa nih? Kelapa muda ya. Nah, ini tidak termaparkan tapi apabila ini kan menjadi indah. Nah, ya jadi dari lingkungan untuk lingkungan. Ada yang ingin tanyakan? Ya. Salimah lagi. Tadi kan belum lihat lah apa sih yang dalam kelapa itu masih ada tempurungnya. Ya. Bukan yang lebih baik kalau misalkan nggak ada tempurungnya. Jadi kan dia kayak cadangan air tuh ada di sabutnya. Kalau misalkan kemungkinan misalkan dihilangkan tempurung kelapanya kan tempurung itu kan keras. Kalau misalkan kita siram air, kalau airnya itu misalkan musim hujan, airnya itu banyak, jadi kayak nggak ada kayak kan kalau di pot itu ada lubang-lubang kecil buat resapan air, sedangkan ini nggak ada gitu. Jadi gimana kalau misalkan kita buang tempurungnya, jadi sabutnya aja? Kalau tempurungnya dibuang, itu nanti untuk anggrek. Jadi kalau anggrek itu adalah tanahnya kurang, tapi hanya kan anggrek itu kan prinsipnya adalah benalu sebenarnya ya. Jadi kalau yang itu yang pakai ini saja, nanti kita buat juga anggrek ya. Sendok. Tapi harus diingat antara kabel kecil dan kabel besar ini ada bedanya nggak? Ada. Beda. Apa? Kira-kira apa? Ini pembelajaran lingkungan lah. Jadi ini kayaknya lebih menarik daripada kita yang di buku itu. Di buku menekan kalian harus tahu beda kabel kecil dan kabel besar dalam antara listrik. Sikat beda. Banyak tembaganya. Karena banyak kawat. Makin banyak kawatnya makin tinggi arus listrik yang dihasilkan. Banyak kawatnya semakin tinggi arus listrik yang dihasilkan. Gimana? Ya. Bagaimana dengan hambatannya? Makin besar. Antara yang kecil dan yang besar. Ayo yang sikat. Pembahasannya Hambatannya lebih besar yang besar. Lebih besar daripada yang kecil. Pol. Ya. lebih besar. Kalau misalnya ini supaya yang ini anggaplah ini banyak kan. Kalau kita mau nyapu satu bilah dengan banyak, jelas yang ini banyak mengangkut sampahnya. Artinya memang makin banyak ion-ion atau ion elektron yang akan mengalir arus listriknya. Tetapi bedanya kalau yang satu, yang sedikit, apalagi yang satu ini masih serabut lah yang satu, dengan yang banyak ini hambatannya lebih besar ini daripada yang ini. Jadi ini kalau skalanya kecil seperti kita ini, gunakanlah kabel yang kecil dan gunakanlah lampu yang kecil, jangan lampu yang besar. Tiga itu dengan ini tidak mampu, belum mampu kuat arusnya untuk menyalakan, kan ada wattnya. Nah ini juga harus dianukan apa namanya
dayanya. Watt. Nah, jadi untuk itu, karena itunya kecil, kita harus menggunakan lampu yang kecil atau bola lampu atom. Contohnya adalah bola lampu yang ada di sinter atau mancis. Di Ini bisa mancis. kita gunakan. Jadi masing-masing nanti ibu beri, kita rangkai dengan ini. Nah sekarang teman kalian akan coba menjelaskan bagaimana cara pembuatan baterai ramah lingkungan ini dari tanah. Silakan kepada Fitria dan juga Nurul. Baiklah, di sini kami akan merangkai baterai tanah sawah yang mana kita harus menyiapkan tanah sawahnya terlebih dahulu dengan perbandingan 3:1, 900 ml air dan 300 gram tanah. Selanjutnya kita campur dan kita masukkan ke dalam tempat yang seperti ini. Lalu kita rangkai dengan menggunakan katoda dan anoda. Yang pertama, katodanya itu adalah sendok dan anodanya adalah paku beton yang akan dirangkai oleh Nurul Hidayah. Sudah diterangkan ya masing-masing kelompok. Jadi katoda dan anoda itu dipasang misalnya dalam satu kotak ini ada satu katoda lalu satu anoda tapi berbeda kabel. Sama kabelnya dapat dilihat di agar saling berhubungan. Ini rangkaian seri dan seri kalau di sini paralel. Nah, jadi kalian walaupun kimia juga bisa belajar seri dan paralel. Kalau seri itu berarti apanya yang bertambah? Voltasi atau arusnya yang bertambah? Harus. Berbalik. Kalau semua rangkaian seri itu adalah Voltase yang akan naik. meningkat. Tetapi kalau dengan paralel dia akan meningkatkan kuat arus. Makanya di sini untuk pembuatan nanti ini taman tempurung bersinar ini kita rangkai dengan rangkaian seri dan paralel. Tapi untuk bernyala bisa jadi untuk 3 ini 1, nanti 3 1 rangkaian seri aja, 1 rangkaian saja. Karena kemarin dilakukan penelitian dengan 3 rangkaian sudah bisa nyalakan lampu walaupun masih redup. Tapi kita uji coba ini nanti. Kalau kurang ditambah. Nah ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 15 rangkaian. Ini biasanya sudah menyala terang. Jadi kemarin ini teman-teman kalian kemarin kan juara di apa kemarin? Ya, CF dan juga Indonesia Science Project Olympiad. Ini kan orang aneh kok sendok bisa, kok paku bisa, tidak ada yang mustahil. Memang ini adalah contoh dari penerapan sel volta. Tanah kita itu mengandung listrik, tetapi memang kecil. Tetapi apabila sel voltanya kita buat, misalnya tanah-tanah sawah, misalnya tanah-tanah ladang itu kita buat sel volta yang banyak, tidak mustahil akan berhasil menjadi listrik yang dengan skala besar. Jadi anak-anak ibu ini yang terutama kelas 12 nya, ayolah kita sama-sama yang kecil pun bisa menjadi besar, ya. Jadi mudah-mudahan bisa diterapkan dan diterapkan sehari. Nah sekarang ini kan kita rangkai nih yang tanpa ada tanaman. Nah ini rangkainya seri semua. Lalu kita uji cobakan dengan bola lampu atom. Coba kita lihat. Nah ini terkadang ada yang nyarat, ada yang menyalanya terang, ada yang redup. Itu tergantung dari apa kira-kira? Adalah hambatannya kuat arusnya ini tidak terlalu mengalir secara merata. Tetapi apabila mengalir secara merata, ini dia akan stabil, nyala seperti ini. Nah sekarang kita coba dengan yang punya kalian. Kita lihat, coba sini untuk kelompok 1. Bagaimana? Nampak tuh. 3 rangkaian nyala nggak? Coba lihat. Nyala. Nah ini 3 rangkaian juga bisa menyala dan stabil.
Berarti untuk 3 rangkaian redup kayak gitu, kalau sekitar 10 rangkaian kan banyak. Berarti ini rangkaiannya harus ditambah supaya menyala terang. Kita lihat lagi ini kelompoknya Delau. Kelompoknya si Nurul, gimana Nurul? Ada kesulitan membuat ini Nurul? Tidak ada. Jadi gimana? Katoda anoda Selalu saling berkaitan dengan tanah karena semua ini berkaitan jadi menyala dengan terang sedikit. Nah, jadi ini kalau ditambah lagi ini semakin terang lah. Ya. Mantap luar biasa ini. Iya, luar biasa ini. Kelompok yang kayaknya makin sibuk aja terus ini. Merakit yang mana? Belum bisa nyala gimana? Nggak bisa berdiri, jadi kayak hancur. Oh, iya, biar Pak masih semangat. Kita lihat ya kelompok yang di bawah. Luar biasa. Nanti kita gantung di sana. Jadi ketika malam dia akan bersinar. Ini kelompok siapa? Gimana? Nah, ini berarti tergantung meletakkan ininya. Katoda anodanya. Apabila meletakkannya bagus, dia akan menyala terang. Tetapi apabila tadi di sana kekurangan airnya sehingga elektrolitnya kurang sehingga menyalanya juga agak redup. Nah, ini kan stabil lah, walaupun masih kita katakan redup. Mantap kelompoknya. Apa? Kelompok napaleh. Kelompok napaleh. Sana tadi yang terakhir, kelompok terakhir nih. Gimana? Sama. Salah belum rangkaiannya. Kayak apa jadi? Mati dulu. Karing kuenya. Kita nyalakan di kami tadi. Nyala lah, mananya? Rem nyala tangan. Sedikit. Mantul menyala ya guys. Menyala sekarang yang lebih banyak. Sedikit. Nah, sekarang kita akan membawa ini tadi taman gantung tempurung bersinar ke tempat tamannya. Ya silakan kelompoknya Nurul. Silakan kita gantung. Ya, akan meletakkan lampu indah ini ke tempatnya ya. Ya. Kelompoknya Napis. Ya, kita. Oke, jadi di sini adalah hasil dari baterai tempurung bersinar kami, yang mana kami akan meletakkannya ke taman tempurung bersinar. Nah, sekarang kita coba rangkaikan ke taman gantung ini. Silakan kelompoknya Salsa. Iya. Panggilan di dutaan. Ini kan sudah menyala, jadi ada 3 saja. Jadi ini akan menjadi taman gantung. Ya silakan. Ya salsa. Kayak apa kade? Kayak apa kade? Anu nih kabelnya berpanjang. Nanti kalau kabelnya nanti tidak panjang harus dipanjangin. Sesuaikan dengan ukurannya. Ini perakitan taman gantung. Jadi ini kabelnya harus diperbesar supaya bisa sampai. Diperpanjang. Yang panjang-panjang Pak.
Vanilla nyamber. Bela yang jadi orang. Heh, benar. Apa kemudian nama perbaiki? Video bisa. Kalau diedit ya. Mudah-mudahan menyala. Nyala. Alhamdulillah. Ini menyala dari 3 rangkaian bisa menyala lah. Alhamdulillah berhasil anak-anak ini. Luar biasa.